Jujur biasanya, jujur semua gimana nih pengalamannya ya? Iya Pak. Kalau jujur semua, kalau saya memang asli di konseling Pak kan, asli di konseling. Oh, Bapak BK ya? Iya. Bukan BK lagi, sebenarnya konselornya memang saya udah. Oke. Udah profesi Iya, kan. konselor. Mungkin kita punya teknik tersendiri bagaimana supaya anak-anak itu bisa secara terbuka ngomong sama kita. Apapun ceritanya itu adalah trust tadi, kepercayaan dulu. Biasanya saya jurus saya itu supaya anak itu langsung terbuka. Saya langsung dekatin dia secara emosional dulu kan, kenapa namanya kalau saya tanya kamu kenapa gitu kan, basa-basi lah kayak gitu kan. Kalau nanti dari kesadaran dia sendiri nanti langsung timbul itu, bahkan langsung ngomong dia, ya Pak, saya gini Pak, saya sebenarnya kayak terlambat kan, saya terlambat seperti ini sebenarnya karena orang tua saya di rumah dulu Pak, gitu ya kan. Nanti orang tua saya dulu ini kesini dulu, kesana dulu, gitu. Jadi saya ke sekolah itu terlambat. Nah, seperti itulah yang biasanya yang saya lakukan gitu. Terbukanya gitu, rata-rata seperti itu Pak. Jadi di awal ada kaku karena dia takut, karena dia mungkin nyadar dia salah, betul. Tapi kita nggak langsung ngegas, langsung ngejas, kita sini dulu nah, tanya dulu gitu ya. Ini karena beliau punya kemampuan sebagai konselor ya, seperti itu, dan itu teknik gitu sebetulnya ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ibu mungkin punya pengalaman? Iya, boleh, silakan. Gini Pak, di sekolah kami ada satu siswa itu dia bilang, dia mengaku kalau dia itu pernah digigit otak, gitu. Jadi kan? Digigit otak ya? Iya, jadi dia bilang gitu. Jadi kalau ditanyain itu dia nggak fokus Pak. Jadi kalau di kelas itu pun dia istilahnya kayak buat onar. Jadi ketika wali kelasnya juga sudah mencoba pendekatan ke dia, tapi hasilnya juga kembali lagi. Jadi itulah dia bilang, saya dulu pernah gigit otak Bu. Jadi setahun saya nggak sekolah, saya pengobatan itu bolak-balik rumah sakit. Jadi kan saya rasa ini betul apa enggak kan gitu Pak. Jadi kita panggil orang tuanya, kita komunikasi ke orang tuanya, ya pengakuan orang tua juga sama Pak. Jadi mereka bilang sabar-sabar Bu, gitulah Pak. Ya kalau dibilang sabar, kita dulu kan pasti ada sabarnya gitu kan Pak. Nah jadi beberapa kali dia melakukan tindakan itu memang lebih banyak negatifnya Pak. Istilahnya mengganggu temannya di kelas atau mungkin jadi pusat perhatian lah dia ini. Jadi ketika dia buat satu salah, jadi dia berhadapan sama saya gitu. Jadi saya panggil, ya itu tadi sama seperti Bapak itu tadi, Pak Tarmizi tadi. Kalau kita nanya langsung, karena dia merasa ya udah gimana, aku gini adanya. Jadi dia merasa aku udah Bu, aku udah sakitnya dulu, jadi jangan bikin pening kepala makin pening gitu loh Bapak. Jadi saya melakukan pendekatan, ya tadi ngomongnya ya selayaknya semana berkawan gitu Pak. Jadi saya bilang, jadi gimana maunya, jadi apalah kenapa dibuat seperti itu gitu Pak. Jadi dia mulai terbuka pelan-pelannya. Satu case selesai Pak, nanti buat case lagi ya berhadapan lagi. Jadi memulai itu terus saya Pak, melakukan pendekatan ke satu anak ini Pak. Ya kalau dibilang agak spesial lah gitu Pak, kalau saya ini melakukan pendekatan sama dia gitu. Betul. Yes, terima kasih, ini menarik. Jadi asertif ini Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat di sini kan ini ADS kemarin udah kita singgung juga ya, anti drug scare. Jadi ini skala kemampuan dia menolak. Nah, apa-apa yang kita lihat di depan ini, jadi memiliki perasaan positif dan segala macam, ini kita berasumsi kalau anaknya tidak ada gangguan seperti ini. Nah, karena kalau misalnya memang dia punya riwayat benturan di kepala lah contohnya, kasus yang mungkin paling kita bisa ambil hari ini yang terbaru dan buat viral itu yang Mario Dandi itu, ya kan? Ini kita bisa lihat perbedaan bagaimana benturan. Kalau memang dia punya riwayat cedera di kepala dan parah, kita bakal lihat banyak sekali perubahan dalam perilakunya, termasuk kemampuan dia berpikir. Nah, asertif kan sebetulnya kognisinya yang memang harus betul. Kalau dia sehat harusnya dia punya pola pikir, punya cara gitu. Nah, kalau dia tidak punya bisa kita latihkan. Tapi kalau misalnya ada gangguan seperti yang Ibu tadi cerita, memang di beberapa kasus
mau itu cedera karena benturan atau memang gangguannya karena penyalahgunaan zat atau narkoba. Di beberapa kasus ada yang seperti ini memang. Jadi kalau memang dia punya riwayat seperti itu, sebetulnya bukan berarti kita mentolerir juga apa yang memang menjadi perilaku kurang baiknya itu. Nah biasanya orang-orang yang punya riwayat geger otak ada penanganan medis. Nah mungkin kita bisa bertanya apakah memang ada obat yang harus dia konsumsi kemudian dia lupa, nanti muncul tuh gangguannya, terlihat memang. Tapi kalau dia misalnya minum obatnya teratur ditambah ada terapi yang lain, lebih cenderung tertib dia. Nah bisa jadi untuk kasus-kasus seperti ini mungkin itu yang nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu juga punya kasus-kasus seperti yang tadi Ibu punya, ditanya riwayat-riwayat penanganan medisnya, mana tahu memang ada di situ. Karena kalau misalnya dia punya, misalnya ini kan terkonfirmasi punya riwayat ya, tapi kita belum tahu apakah memang pernah minum obat apa enggak. Kalau misalnya gangguannya cenderung parah dan memang mengganggu sistem saraf pusat di otaknya dan dia minum obat, otomatis kendali kehidupan dia banyak dipengaruhi obat itu. Jadi kalau misalnya obatnya telat minum atau nggak minum, nanti gangguannya nongol. Ya, nongol. Nah kalau di farmakoterapi atau terapi ini untuk mengendalikan pikiran itu memang ada orang-orang itu yang kalau nggak minum obat dia nggak bisa pikir. Nah ini juga mungkin yang perlu diperhatikan. Nah tapi semua situasi yang ada di sini ini adalah situasi yang umum dan anak-anak itu memang kondisinya sehat walafiat. Artinya hanya memang perilaku aja dan kekurangan kemampuan dalam berpikir dan memiliki asertif. Jadi inilah yang akan kita latih. Tapi kalau ada kasus seperti ini, Bapak dan Ibu harus mundur ke belakang dulu. Nanya kalau memang dia, "Iya Bu, saya udah jangan banyak ngomong, saya jadi pening." Nah, itu di beberapa kasus memang kalau orang yang udah ada gangguan pernah digeger otak agak sulit mengendalikan emosi karena mungkin pada batang otaknya ada korteksnya yang terganggu. Jadi akhirnya semua perilakunya nggak bisa dia kontrol. Nah, mungkin bisa jadi, coba Ibu nanti iseng tanya aja, dia ada riwayat pengobatan medisnya. Kalau kata orang tuanya Pak, kalau kata orang tuanya itu Pak, itu sudah berlalu dari SMP dan jadi sudah sembari dengan Sinse katanya Pak. Nah setelah itu masuk dia SMK itu sudah selesai pengobatan. Itu kalau Sinse ya? Iya. Cina. Tapi memang sejauh ini Pak setelah saya melakukan pendekatan, ya dia terbuka semuanya jujur Pak. Iya. Ya, cuma itu tadi saya mengulangi lagi gitu. Ya memang seperti itu. Kalau dia memang udah pernah punya cedera di kepala, istilahnya apalagi kalau kita tengok tuh siapa korbannya David itu kan dia batang otaknya tuh yang cedera parah ya sama bagian depan gitu, prefrontal cortex. Jadi batang otak itu kan yang mengatur jadwal tidur kita tuh, nafas kita gitu kan, terus keseimbangan. Jadi orang kalau itu udah terganggu pasti itu. Terus bagian depan untuk dia visualisasi, ngedengar, dia kan masih belum bisa tuh, belum bisa ngebedain ini bapaknya atau siapa. Kadang manggil bapaknya Mas, ke bapaknya bilangnya Mas. Nah itu bisa jadi itu memang cederanya mungkin bisa jadi udah parah gitu. Nah dalam kasus ini mungkin Sinse itu kan mengobati untuk terapi ini, tapi kita harus tahu geger otaknya itu menimbulkan gangguan yang lain atau tidak gitu ya. Tapi ini hanya untuk sharing kita aja gitu. Kalau misalnya nanti ketemu kasus-kasus seperti ini, begitulah runutannya. Artinya kita agak repot nanti pada saat melatihkan ini, pasti kita akan ngulang lagi. Jangankan yang punya gangguan, anak-anak yang sehat aja secara asertif kadang nggak cukup sekali kan, kita udah ngajarin, bikin lagi sampai terakhir kita kelepasan juga ngomong, kau ini macam nggak ada otak. Kalau kita udah kesel atau misalnya ada orang tua yang saya pernah dengar, wow, terkejut juga kita. Tapi memang setelah diperhatikan, memang anaknya mungkin memiliki keterbatasan ini sebenarnya. Nah, tingkat IQ juga sedikit banyak mempengaruhi kemampuan ini. Nah, jadi memang ini mesti diperhatikan. Nah, tapi intinya yang ditekankan di sini bagaimana anak-anak siswa kita harus mampu berbicara kalau memang ada yang nggak pas dia ngomong. Jangan ngomong di belakang. Dan itu kan kebanyakan hari ini anak-anak siswa kita kalau ada sesuatu tuh nggak berani dia berkonfrontasi lah istilahnya, diceritain, cenderung diam-diam aja atau ngomong pakai media orang yang lain. Nah, seperti itu. Ini yang diharapkan. Nah, kemudian
Ini yang tadi ya, yang tadi Bapak cerita tuh, jadi fasih itu tidak mampu menyampaikan pendapat secara jujur atau terbuka, tegas dan langsung. Jadi nunggu momen, karena mungkin ingat juga ya, orang untuk bercerita jujur ini ada hal yang ditakuti. Kira-kira apa? Ancaman, Pak. Takut disalahkan, Pak. Takut disalahkan, takut ada judgement dari orang. Nanti kalau awak cerita dibilangnya awak anak nakal, Kibus. kibus. Nah itu tuh kibus di sini, kalau di Jawa nama istilahnya cepu. Nah, beda-beda tuh dia kibus. Nah, takut dibilang kibus, atau misalnya takut dibilang lebay, gitu aja, cemen, cetek. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, hal-hal itu, ketakutan itu akhirnya membuat anak-anak kita itu cenderung diem karena khawatir. Makanya kalau tadi itu Bapak yang konselor, di awal pasti kita kalau mau ngobrol sama anak-anak itu harus diyakinkan dulu bahwa apapun yang kita ceritakan sifatnya anonim ini, tidak akan banyak orang tahu, cuma kamu sama ibu atau cuma kamu sama bapak, jadi gak usah khawatir. Jadi kasih dulu disclaimer supaya dia tenang, karena kan salah satu kekhawatiran si anak siswa akhirnya pasif itu, nanti kalau aku cerita sama ibu sama bapak ini diceritain lagi nggak ya ke yang lain, atau nanti tiba-tiba datang surat ke rumah dengan surat pemanggilan. Meskipun ya pada akhirnya kalau dia udah ini pasti bakal ada surat gitu, tapi kan apa-apa yang diceritakan di ruangan konseling lah katakan, atau di ruang BK itu kita yakinkan dia supaya dia nyaman gitu. Nah ini sehingga ketakutan-ketakutan itu akhirnya mendorong orang tidak terbuka. Kemudian nah ini kalau yang asertif, ini target kita membuat siswa di sini supaya lebih jujur, terbuka, tegas, dan menghargai perasaan orang yang lain. Nah ini juga nih ya Bapak Ibu, mungkin nanti pas begitu ngajar perlu juga diberikan pendidikan kepada para siswa ini adalah tentang bedanya karakternya perempuan, laki, kemudian struktur otak perempuan dan laki itu karena beda dia. Contoh nih, misalnya perempuan itu kan punya pusat titik kosakata 20.000 titik. Jadi tiap hari itu mesti ngeluarin banyak omongan gitu. Jadi kalau perempuan cerewet, kalau ada yang bilang perempuan cerewet berarti itu dia belum tahu. Harusnya kalau memang perempuan banyak ngomong memang harusnya begitu. Karena secara desain yang kemarin saya Bu, iya sama ada satu lagi yang cerewet dan bawel ya. Nah jadi begini. Nah itu sebetulnya adalah hal yang secara fitrahnya memang begitu, karena desain otak yang diciptakan Allah ini memang seperti itu. Nah laki-laki memang cenderung diam dia, karena pusat otaknya cuma 2 titik ya. Jadi sehari itu dia cuma maksimal 7.000 kata dia. Jadi kalau misalnya kayak saya nih, banyak cerita kan, banyak ngomong, mau fasilitas, nanti pulang ke rumah memang dia gitu. Terus kok diajakin ngobrol, kok asik diem aja, terus nggak senyum aja. Nah capek gitu kan. Atau kadang kita istri udah cerita atau pas hari itu, oh ya memang begitu. Nah itu ternyata kalau si anak laki-laki dan perempuan tidak memahami itu, itulah yang seringkali jadi bully gitu. Wah perempuan memang cerewet kalian, memang nggak bisa diajak ini ya, gitu dia. Jadi akhirnya terlempar kata-kata yang kurang bagus. Memang maksudnya dia mungkin aku tuh orangnya memang begini, tapi laki-laki lupa kalau perempuan pakai perasaan. Nah itu juga tuh bedanya. Jadi kalau meskipun kita mau bilang ya laki-laki tuh memang begini, ngomongnya langsung aja ya, tapi disortir lah. Jangan yang keras-keras disampaikan langsung, karena perempuan begitu tes masuk ke perasaannya langsung tuh, yang tadinya senyum-senyum jadi nangis. Nah, dan ini bedanya perempuan sama laki. Kalau berekspresi ketidaksukaan maupun senang, mukanya periang. Jadi kalau senang dia pasti nampak gitu, kalau sedih nampak, suntuk nampak. Kalau laki-laki nggak sok cool gitu. Padahal bapak belur di dalam hatinya, kacau ya, tapi kita pura-pura tidak ada apa-apa. Nah itu pun kadang-kadang akhirnya menjadikan anak-anak kita ini tidak berperilaku asertif dan cenderung fasih. Atau bahkan yang lebih bahaya adalah dia agresif, mengancam keselamatan orang. Di mobnya temennya udah tahu nih dia bisa mengintimidasi, itu yang dikasih. Pokoknya tahu
Kalau ditanya bu guru nanti, awas boy ya. Nah, itu kan akhirnya jadi dia tidak asertif. Padahal sebetulnya mungkin kita bisa bilang bagus-bagus saja. Nah ini yang kita harapkan dimiliki sama anak-anak kita adanya di sini ya. Jadi kalau terlalu pasif atau dia cenderung pasif juga tidak bagus, cenderung agresif juga dia tidak bagus. Jadi dia harus asertif di tengah-tengah gitu ya. Kalau kita lihat lingkaran yang kemarin sama Mas Heri dan Bang Wildan tadi disampaikan ada 3, ada yang saling bersinggungan, cross cutting istilahnya. Nah disitulah anak kita harus ada asertif ini gitu. Jadi kalaupun dia mau agresif, dia tahu momennya kapan. Kalau dia mau pasif, dia tahu waktunya kapan. Nah seperti itu ya. Jadi ini yang kita harapkan. Nah berikutnya, jadi ini manfaat dari perilaku asertif ini adalah membuat individu memandang positif dirinya dan memilih sendiri hal positif dalam hidupnya. Jadi dia bisa menentukan, contoh kayak kemarin kita latihan membuat timesheet. Nah, waktu kapan, hari apa, jam berapa, kegiatannya apa aja. Nah, itu kan bagian dari kalau memang dia punya asertif, dia bisa menentukan pilihan-pilihan itu. Tugas kita para guru hanya melihat, oh, ini kayaknya menurut kita kurang tepat, kan kita nggak nanya gini, ini kayaknya kurang tepat nih, nah, kamu mesti robah ini. Nah, kalau seperti itu dia merasa diintervensi. Kalau dalam konseling kan ada pertanyaan terbuka. Nah, menurut kamu ini gimana nih? Kalau misalnya jam 9 harusnya kamu diem di laboratorium pegang handphone itu untuk belajar misalnya, kok tiba-tiba ini kamu main slot. Kira-kira menurut kamu gimana untuk perilaku itu? Nah, jadi seperti itu. Jadi ada pembanding-pembanding pada saat dia punya kemampuan asertif, dia bisa berpikir mana yang bagus, mana yang enggak gitu, dan mengungkapkan itu. Nah, kejadian hari ini di anak-anak muda kita, siswa cenderung mendebat biasanya. Kalau dia nggak sure, dia adu argumen atau dia challenge orang yang ada di hadapannya. Di challenge maksudnya ditantangin lah dalam tanda kutip, memancing kita untuk marah atau ngadu argumen. Nah ini hati-hati, kalau karena kita guru jangan sampai kepancing, karena anak hari ini begitu. Dan dia tahu gurunya ini, Pak Ibu ini begini, Bapak ini begini. Hati-hati ya Bapak Ibu, kita juga sebetulnya lagi dipotret sama dia, lagi di scanning istilahnya. Ya dia olah gitu kan, ditengok. Wah. Jadi ada sampai nanti saya nggak tahu kalau Bapak Ibu di ruangan ini pernah ngalamin kayak gini, kena abuse sama siswanya. Sering kali Pak. Ya, itu. Jadi dia sampai tahu caranya mainin kita tuh. Nah ini yang harus kita waspadai. Jadi asertif ini juga mendorong anak-anak itu untuk itu sebetulnya. Ya, jadi banyak dia, oh ini bapak ini kayaknya bisa nih pura-pura baikan sama Pak. Di satu sisi mungkin kita. Nah tapi ini hati-hati juga ya, kadang-kadang kita kan suka bercanda, ini kamu baik-baik pasti ada maunya. Nah jangan gitu juga, karena mungkin bisa jadi memang betul dia sebetulnya baik gitu. Tapi kan kita bercanda, biasanya anak-anak ada baik gini pasti ada maunya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian apabila peserta tidak memiliki kemampuan asertif, maka peserta akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, saya ingin tanya sama Bapak dan Ibu ya, ini yang membuat ini silakan nanti dibahas. Pernah nggak dapat siswa begini? Kita awalnya tahu di anak tidak pernah kasus gitu, bagus saja. Tiba-tiba di momen-momen tertentu, kok dia berbeda dari biasanya dan akhirnya memang jadi orang yang berbeda sama sekali. Pernah. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, nanti kan kayak maju. Pengalaman di kita kelas 1 dia baik, rajin datang ke sekolah, pintar, juara. Nah naik ke kelas 2 juga masih tetap baik. Nah di kelas 3 dia kok berubah, tiba-tiba dia sering gak datang, terus dia juga malas belajar di kelas ya. Jauh lah turun rankingnya gitu, yang tadinya masuk dia di 3 besar, 5 besar, ini kok langsung ke keluar dari zona yang kita harapkan. Nah setelah kita panggil masalahnya apa, nah awalnya dia sebenarnya nggak mau cerita. Nah setelah kita anak-anak ini lebih cenderung kalau kita ajak komunikasi itu lebih enaknya itu jangan di depan teman atau di lingkungan yang ramai. Nah biasanya sih saya lakukan itu ajak berdiskusi yang lebih nyaman menurut dia di mana. Nah setelah kita coba diskusi, dia cerita,
ternyata dia punya masalah di dalam keluarga, diceritakan segala macamnya, dan dia sebenarnya sudah tidak ingin sekolah lagi. Jadi kita kasih arahan, kalau kamu tidak sekolah saat ini, emang bisa itu merubah kondisi untuk jangka panjang segala macamnya. Nah, yang seperti itu kita kasih gambaran, jadi dia termotivasi kembali untuk semangat sekolah. Ya, orang tua yang sekarang kondisi keluarga seperti ini, ya kamu yang jadi panutan untuk ke depan untuk memotivasi supaya bisa membangkitkan kembali apa yang sudah terjadi yang ada di